welcome back to Dialog hari ini bareng aku, Huliatul Wardah. Dan kali ini aku ditemenin sama sama orang lucu nih di pinggir aku. Lucu banget. Ya, kenalin dulu dong siapa namanya. Halo guys. Kan nama? Iya. Halo guys, nama aku. Kalian boleh panggil aku Topik R&B ya. R&B. Kalian bisa nyebut kalau ingin sebutan lucu, sebutan NB. Kalau keren, Taufik. You Ya. basket. Bentar. Kok gitu sih? Apa? Ya aku gitu. Kalau keren harus Taufik gitu ya. Iya kan? Kalau Kan ada action gitu, action kayak apa ya? Kayak Coca-Cola gitu. Action Taufik. berarti kalau Coca-Cola gini bacanya. Gimana? Taufik. Oh. Itu mah rada lebay teh. Baik. Oke, lanjut. Iya. Enggak apa-apa lah, sebut aja NB atau Opik. Oke. Terus sekarang lagi sibuk apa? Sekarang tuh sibuk kuliah ya karena saya anaknya ambis banget. Wow. Jadi sama Bentar, ambis IPK berapa? oh, itu mah teh gak tahu, lupa lagi. Jangan dibahas ya. Oke, lanjut. Teh, sibuk kuliah sama beberapa kerja serabutan. Serabutan apa freelance? Bisa disebut freelance. Freelance aja ya biar Iya, agak freelance keren ya. gitu. Oke, ini di pinggir aku udah ada NB ya. Iya, NB. NB. Jadi NB ini itu seorang mahasiswa di Fkom Info Uniga. Itu lupa teh. Maaf. Saya mahasiswa FKM Uniga ya. Di Fkom Info Uniga ambil jurusan Saya tuh ambil jurusan komunikasi, konsentrasinya jurnalistik. jurnalistik, berarti calon-calon jurnalis. Iya, saya ya. tuh emang dari awal dari SD tuh udah saya jurnalis banget. Wow, apa tuh yang mengindikasi bahwa Anda itu adalah jurnalis banget? Soalnya pas SD, kan saya tuh di Nagrek ya, tempat apa? Kalau macet suka di sana nih. Ya, Suka terus? banyak sana. Saya tuh waktu itu pernah ngobrol sama jurnalis, sama AA Saha, apa udah namanya teh? AA Saha wehnya namanya, bukan mah dari TV, stasiun TV. Jangan ngucapin ini ya teh. Iya. Jangan ngucapin apa? Gak apa-apa. Brand, di sini bebas aja. Waktu itu kayaknya kayak apa sih? Kompas Duka One, TV One gitu. saya bilang. Biar di notice nanti sama Nah, ya. sana. Oke, Saya tuh anak terus? kecil yang pas ada LOT ya. Dulu saya suka lari-lari di belakang gitu. Nah, terus dicarekan, kamu jangan gitu, Sena. Itu mengganggu konsentrasi mbaknya. Oh iya, Mbak, makasih, maaf gitu. Nah, ini teh Bang lagi apa? Ini teh kegiatan jurnalis di sana. Saya tuh nanya-nanya, ternyata jurnalistik masuk TV ya. Tapi teh dulu ke SD teh kerennya masuk TV ta. Jadi pengen mau gitu. Berarti dari SD udah ada pikiran, wah saya mau jadi jurnalis biar masuk TV gitu. Enggak juga sih. Tapi ada kepikiran gitu. Oh, jenana jurnalis rame gitu. Siapa tahu bisa. Oke. Kalau udah ada rezekinya pengen gitu. Pengen masuk Jurnalis. dan pengen jadi seorang jurnalis Iya, pengen gitu jadi ya. jurnalis, ya. Oke, ini ngomong-ngomong tentang jurnalis, apa sih tantangan yang Taufik rasakan nih selama kuliah menjadi mahasiswa jurnalis? Apa ya? Tantangan seperti apa teh contohnya? Ya apa itu kan kamu yang merasakan. Saya nggak ada tantangan ya, seperti saya tuh kan jiwanya penantang ya. Oke. Saya tuh kalau ada tantangan tugas tuh suka berani aja, misalnya kayak kemarin saya tuh disuruh ada tugas nih dari Pak Ridwan Mustaka. Hai Hai Bapak. Bapak. Ya terus. Nah, kayak apa yang mengunjungi orang-orang penting seperti Kapolri, Kapolres. Nah, saya tuh Danrem, waktu itu Danrem. Wah, saya tuh merasa tertantang Danrem aja lah. Nah, saya tuh ya walaupun ada tantangan besar gitu, susah ketemu orang susah, tapi karena itu menurut saya seru gitu, nantinya juga pengalaman bagi saya ya dijalani dengan seru aja gitu tanpa Itu ya pikiran. pengalamannya nih yang Ya, susah. pengalaman yang susah. Iya, nah terus nih apa sih yang sudah didapatkan selama di perkuliahan sebagai mahasiswa jurnalistik itu apa? Banyak sih, banyak sekali. Saya juga dari kuliah mahasiswa jurnalis itu saya jadi bisa ngomong lah. Awalnya kan saya pemalu ya. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Saya kalau di depan orang tuh juga kamu udah makan belum? Dulu juga gitu kalau sebelum masuk jurnalis ya. Tapi setelah masuk jurnalis saya tuh udah pandai lah bicara sama orang, ngobrol di depan banyak orang, presentasi, debat, semualah. Jadi itu berarti banget gitu. Kayak ke stranger ya, stranger keren banget, ke orang lain gitu. Jangan stranger ke orang lain. Ke orang lain saya juga ya kan dulu mah suka malu kita nanya ke orang lain. Sekarang jadi Walaupun lebih berani. ya jadi lebih berani. Sekarang kan suka ditantang nih kalau ada tugas nih. So
kalian wawancara sama orang itu. Nah sekarang jadi kalau nanya sama orang lain tuh jadi berani aja gitu. Ya apalagi seorang jurnalis ya, dia harus pandai mengolah kata-kata untuk memberikan pertanyaan kepada narasumbernya. Kan dulu kalau nanya jalan nih, nanya jalan sambil buka Google Maps. Sekarang mah enggak gitu, karena HP udah, misalnya HP udah kosong nih, nggak bisa buka. Saya nanya aja, ini di mana? Oh ini mah, abi teh kan nggak tahu orang Garutnya. Kang ini di mana ya? Oh ini mah di Bungbulang. Nah jauh teuing di mana sih? Coba lagi. Mana mah di Maktal. Abi teh kirain abi tuh di alun-alun, salah abi teh. Jadi maunya ke alun-alun. Alun-alun ya harus maunya mah. Harusnya ke alun-alun, tapi ini malah ke Maktal. Ya gitu. Ya tinggal mundur aja dikit. Kan dulu gak tahu. Oh, iya. Oke, jadi itu ya salah satu keuntungan jadi seorang mahasiswa jurnalis, jadi nggak malu untuk bertanya. Iya, jangan untuk bertanya. Karena kan kata pepatah juga malu bertanya sesat di jalan deh. Betul, gitu. Iya. Oke. Walaupun sekarang ada Google Map gitu. Iya, karena Google Map juga ini kan nyesatin orang. Iya, nyesatin orang. Kadang gak apa-apa, gak usah diceritain. Oke, gak usah diceritain, itu adalah rahasia umum, semua orang tahu. Oke. Nanti Google marah sama saya. Oke. Nah, Pik nih, kalau dilihat dari CV, ini bahasa CV saya ya? Iyalah, kan ngirimin CV. Iya, ngirim CV. Iya, kalau ngirimin CV kita bahas dong di sini CV-nya. Iya, boleh. Oke, ini dilihat dari CV Opik ini, kegiatan yang diikuti cukup banyak nih, betul? Lumayan Banyak lah. Iya, banyak tuh, ya banyak. Lebih dari satu itu banyak ya. Terus berdasarkan hobi ini ya, dilihat banyak banget keahlian-keahlian Taufik ini di bidang desain nih. Itu emang karena suka sama bidang desain atau memang karena saya adalah mahasiswa jurnalis jadi saya harus bisa? Sebenarnya saya dulu tuh gak suka desain ya. Pas SMP, SD kan, SD tadi udah nyertain ya. Waktu SMP saya tuh ikut komunitas. Ini mah bukan komunitas kayak komunitas offline gitu, kayak komunitas online di Facebook, namanya Photoshopper Indonesia itu teh. Nah di sana saya tuh lihat dulu ada tren foto sama paus teh. Jadi kita kan di darat, di belakang langitnya ada paus gitu. Nah di sana saya tuh terinspirasi, pengen foto sama paus gitu kan, asa keren gitu foto sama paus. Kan dulu mah dilihat dari jumlah like kan banyak gitu foto sama paus. Saya tuh nyobain, dulu anak warnetnya, anak warnet juga. Saya nanyain ke si emang warnet, awe lah tong udah tekoloting teh. Oke, terserah Opik lah. Iya kumahanya cara ngedit kieu abi, saya mau foto sama paus. Itu mah pakai Photoshop. Pakai Photoshop. Nanti install, bager banget tukang warnet waktu itu. Dipang instalkan Photoshop. Nah, berarti jadi ke warnet kan yang dulu main game terus, main PB, main banyak lah, Lost Saga. Nah, di sana pas ada waktu sejam lagi nih, suka ngoprek Photoshop itu. Ngoprek. Akhirnya bisa deh beberapa minggu ya, 1 minggu bisa ngedit itu. Foto sama paus adalah fotonya dulu. Otodidak dong itu ya belajarnya. Otodidak di sana. Rame juga nya, abi teh ngupload ke komunitas yang tadi, komunitas di Facebook. Pas di upload banyak yang komen, walaupun komennya jelek gitu. Ini enggak apa-apa itu, tapi itu motivasi banget walaupun jelek teh. Jadi di sana mah kalau emang jelek ya jelek, kalau emang bagus ya bagus. Jadi enggak mikir pandang lah. Nguploadnya yang saya kira udah bagus editannya, pas di sana jelek banget. Itu gak realistik. Terlalu ngedit banget. Terlalu ngedit banget. Dulu teh gak sakit hati sih, malah senang gitu. Iya ya, kurang ini kurang itu brightness-nya taikin, ininya gosok-gosok lagi dah. Jadi selain ngomen pedes juga tapi ngomen kritik yang membangun gitu. Emang jadi pedes dulu awalnya, lanjutannya kritik. Jadi saya seneng aja di sana. Saya bisa belajar desain tuh di sana. Pertama Photoshop. Nah, terus masuk SMA. Udah pas masuk SMA, saya tuh kan masih suka ngedit nih. Nah, kadang saya tuh masuk organisasi ya, namanya JMP dulu. JMP teh Jurnalis Animasi Mading Perfilman. Nah, di sana tuh kan emang walaupun namanya gitu tapi jangan teh, maafnya berdak JMP. Jadi dulu teh saya masuk JMP. Nah, di sana siapa nih yang suka ngedit nih? Saya mah suka ngedit foto. Nah, di sana saya tuh banyak ngedit banyak lah, ngirimin foto, ngedit sertifikat, ngedit. Jadi skill saya tuh masih bertambah di sana nih. Selain saya ngedit poster di sana, saya juga kadang bikin fan art kayak foto sama artis nih.
Ada banyak lah, ada arsipnya gitu. Saya masih simpen. Mungkin nanti bisa Ya, dimunculin ya. bisa dimunculin nanti. Editor. Nah di sana pas kelas 2 nih karena saya aktif banget sekolah, saya juga jadi kayak desainer sekolah gitu. Jadi tiap ada banner kegiatan sekolah yang saya ngeditin, jadi oh ini nih saya tuh disuruh ngedit ini nih banner tentang PPDB misalnya, itu saya ngedit terus dipasang di sekolah. Tapi emang nggak dibayar sih, maaf Pak. Emang nggak dibayar sih, tapi seneng banget gitu. Jadi sambil naikin skill lah gitu. Oh iya, jadi apa ya, pengalamannya ya, karena itu pakai jam terbang juga kan. Semakin kita sering edit, semakin kita sering iyalah melakukan aplikasi-aplikasi pengeditan gitu, skill kita juga makin bertingkat gitu ya. Tapi hebat sih, mulai dari otodidak awalnya, dari rasa penasaran pengen foto sama paus. Iya, foto sama paus. Berakhirlah menjadi sebuah skill yang apa ya, bisa dipergunakan karena pereditingan zaman sekarang tuh berguna banget ya kan. Tapi ada gak topik kayak berpikir, oh saya mau jadi seorang editor profesional atau sebagai yang menguasai aplikasi-aplikasi itu secara profesional gitu? Ada sih pikiran kayak gitu. Jadi kan dulu pengen nih, pengen segala bisa. Jadi misalnya ada apa-apa saya bisa ngerjain. Kayak misalnya saya juga dulu pernah pas SMA itu bukan kerja ya, sambil saya tuh sering ngelukis wajah di komputer. Bisa ngelukis juga? Bukan ngelukis, maksudnya bikin vektor wajah. Iya, nah, vektor. Waktu SMA tuh saya tuh bikin vektor wajah. Nah, terus saya editin tuh set orang ini sana. Waktu itu ada yang bayar ya, walaupun saya udah ikhlas gitu. Kalau jadi nggak apa-apa nih, sambil diambil gitu. Rezeki itu kan. Iya, rezeki kita. Dari sana saya tuh pengennya jadi skill yang saya punya itu bisa menjadi rezeki lah buat saya. Jadi dari dulu pengen lah jadi bisa dari mulai bisa ngedit video, ngedit foto, ngedit. Nah, saya juga ingin itu sebagai buat konten buat saya gitu, buat karya buat saya. Misalnya kan dulu pas SMA saya tuh sering bikin poster-poster dakwah gitu. Kayak misalnya walaupun gak dakwah banget sih. Nah, saya senang aja gitu nge-share gitu. Terus kayak editan video-video biasa. Saya senang nge-share. Jadi selain buat apa sih namanya? Aduh lupa. Nah, selain buat saya sendiri, buat pengalaman, buat hobi, buat kerjaan. Bermanfaat juga sih buat orang lain juga. Ya, gitu. Ya orang lain juga kadang suka membantu ini Bang Uta. Saya mah sok senang aja gitu bantu gitu. Gak mengharapkan apapun sih. Tapi kalau ada ya diambil gitu. Oke. Nih selain topik ini itu kita dibilangnya jago lah ya, jago editing segala macam kayak gitu. Enggak juga sih. Iya. Apa dong, terima dong. Terus topik juga katanya sibuk di perpustakaan juga. Ya. Gimana ya? Gimana? Ayo klarifikasi di sini. Saya tuh ikutan komunitas perpustakaan ya. Lebih tepatnya komunitas volunteer perpustakaan di tepatnya di Cicalengka, Cibiru, di Pohaci Foundation High, Barudak Pohaci. Halo. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Itu dari tahun 2019 saya ikut ya. Dari tahun 2019. Walaupun saya merasa diri saya tuh masih belum cukup gitu jadi volunteer perpustakaan karena jarang membaca. Iya, biasanya kan kesannya kalau ada di perpustakaan itu suka baca. Tapi kenapa tuh memutuskan buat jadi volunteer di sana? Ya, saya tuh dulu emang pengen ikutan nih, pengen baca ini Saya kadang baca gitu, gak sampai selesai kan karena kalau baca buku gak perlu sampai selesai ya. Yang penting tahu aja. Yang penting tahu aja. Terus saya juga kalau baca buku yang kalau gak enak ya ngapain dibaca terus gitu. Malah ngomongin waktu. Jadi yang disuka aja gitu. Walaupun misalnya saya tuh jarang baca buku. Nah, tapi kalau ada buku yang menarik suka dibaca sampai akhir gitu. Buku yang paling berkesan apa? Buku yang paling berkesan tuh Alas ya. Apa tuh ya? Kayaknya gak berkesan kalau udah tahu. Gak ada sih. Ada dulu Penang Iblis pokoknya aja. Itu buku. Biasanya suka apa? Genre novel kah atau puisi? Itu mah bukan novel sih, jadi ngejelasin tentang iblis tuh seperti apa sih. Tadi sana tuh penasaran banget dibaca sampai akhir. Saya tuh ingat iblis tuh misalnya mukanya, kalau nunjukin mukanya kayak ini gendut, buncit gitu. Seperti saya sekarang, tapi enggak lah. Saya nanti diet ya. Kenapa mengakui diri sendiri? Saya dulu pernah baca buku itu. Tuh, iblis keren banget. Asli itu pas. Tapi udah lewat dulu ya.
Apa yang Anda banggakan dari iblis itu? Enggak, baca aja gitu. Jadi pengen tahu, oh ternyata manusia fana ya, bukan fana. Iya. Jadi pengen tahu gimana kan selain kita lihat ternyata ada makhluk yang di sekitar itu juga ada makhluk gitu. Iya. Jadi iblis itu sebenarnya ada gitu kan? Ya, ada. Oke, lucu juga sih kamu. Emang bener lucu kan? Iya. Lucu banget. Oke, di Opik ini itu tadi belum kejawab teh. Apa? Yang apa sih? Ingin masuk Paci ya? Ah iya benar. Nah, saya tuh ya dulu dulu pernah bikin film sama JMP. Film Puisi dan Waktu namanya. Hai Pak Dodi ya. Nih. Di sini banyak yang disapa. Iya, banyak disapa ya, enggak apa-apa. Bisa nonton gitu Pak Dodi. Iya. Nah, di sana tuh kan sering banget tuh ke Pohaci syuting. Di sana kan syuting, tempatnya bagus, terus enak juga gitu. Terus ada lihat komunitas itu kayak relawan. Jadi ada kegiatan sama anak-anak, keren Jadi pengen. Nah, itu tahun 2017. Jadi setelah saya lulus, saya nyoba deh, teman dulu nggak tahu bagaimana cara masuk ke Paci teh. Nah, saya nyoba deh masuk. Nah, masuk dari sana kan saya tuh suka kegiatannya walaupun gini juga ya. Suka menyibukkan diri. Suka menyibukkan diri jadi suka banget sama kegiatan yang berhubungan sosial gitu, kayak ngebantu orang, bercerita pada orang, ngasih sharing pendapat. Misalkan di Pohaci itu sering ada kegiatan kayak bedah buku, bedah film. Nah, saya tuh suka aja gitu. Terus ada juga kegiatan kayak seminar sama anak-anak, terus belajar sama anak-anak. Nah, banyak ngelibatin anak-anak ya, juga. Banyak ngelibatin anak kita. Jadi saya tuh suka banget, saya banget gitu. Gue banget. Oke. Jadi berarti udah terhitung kalau dari 2019 sampai sekarang hampir 3 tahun 4 tahunan ya? 3 tahun, tapi pas tahun Covid ya 1 tahun itu vakum banget. Emang gak ada kegiatan di sana aja? Iya. Oke nih Pik. Opik ini digadang-gadang kalau di lingkungan Opik itu katanya wibu. Betul itu? Betul banget. Sebab kan guru saya sendiri ya namain nama saya Opik Wibu gitu. Di kontaknya? Iya, di kontaknya, di screenshot. Ini nama Opik di kontak Bapak. Oh iya Pak, makasih. Semua orang tahu banget ya Opik itu wibu. Enggak semua orang sih, kayaknya ada yang nggak tahu, yang nggak dekat sama aku. Makanya deketin aku dong. Risih gak disebut wibu? Saya mah seneng aja. Apa sih yang harus dimaluin dari wibu? Malah bangga gitu. Bangga aja gitu. Misal nggak bangga banget sih. Soalnya kan wibu itu suka terkesan aneh gitu. Karena banyak ibu itu kan sebenarnya cosplay. Sebenarnya arti nama wibu itu sendiri tuh berawal dari apa sih? Dari kayak Kaskus ya dulu. Kayak forum online gitu namanya 4chan kalau nggak salah. Jadi wibu itu weabu. Jadi wibu itu untuk sebutan pada orang-orang yang emang cinta banget sama Jepang, terinspirasi sama Jepang, terus lebih ke cosplay, jadi fanatik lah wibu itu. Dulu tuh namanya Wapanis, tapi karena diblokir sama forum itu, namanya jadi wibu, weabu kalau di luar negeri tulisannya weabu, kalau di Indonesia wibu. Gitu di Indonesia. Terus wibu itu suka dibilang wibu bau bawang nih, padahal gitu. Kenapa ya? Karena ya teteh tahu bau bawang. Tahu. Lebih tepatnya bawang putih nih. Ya karena kayak sering di rumah. Jarang mandi. Ya, suka disebut bau bawang lah kayak gitu. Okay. Jadi kalau sama ibu misalnya mau goreng apapun gak usah pakai bawang. Soalnya udah ada bawang. Udah ada Enggak itu. Jangan marah, maaf ya. Aduh. Tapi kalau dulu tuh suka ada. Dulu sebutnya bukan wibu kalau di Indonesia. Saya kan dari wibu dari SD ya, wibu kelas 6 gitu. Dulu sebutannya otaku. Ada grup Facebooknya Opai, namanya Opai. Kalau Opai jangan diartiin, nanti susah itu. Emang apa? Adalah, nanti kalian bisa searching sendiri Opai itu apa. Gitu ya. Opai itu jadi ada singkatan organisasi pecinta anime lah gitu. Anime dan bla gitu. Oke, tapi gak bisa diartiin kalau di sini. Iya, bisa diartiin. Opai itu bahaya loh. Bahaya. Nanti searching sendiri kalau nggak tahu. Oke nih, apa sih yang ngebuat topik ini kayak
itu kan klaiman dari orang-orang dan Taufik pun mengakui bahwa saya itu wibu. Iya, mengakui aja gitu. Apa yang Taufik akui dari diri sendiri? Oh, saya itu ternyata wibu ya. Saya gak mengakui lebih sih gimana ya. Tapi kalau disebut wibu ya gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Lagian wibu itu kan emang lebih ke Japanese. Nah, saya juga emang suka gitu Japanese, kayak lebih tepatnya ke animenya gitu. Jadi gak apa-apa. Jadi Taufik lebih sukanya ke animenya. Anime. Jadi nonton anime juga. Anime juga. Kadang musiknya juga kalau ada yang enakin didengerin. Oke. Emang sih musiknya enak-enak banget ya. Enak-enak banget. Gitu. Nih dari kapan suka wibu? Berarti tadi ya? Tadi udah bilang dari SD. Dari SD tuh saya tuh dikasih sama teman kakak. Jadi dia direkomendasikan atau disuruh nonton ini gitu. Ya dikasih. Nih tonton rame. Dulu teh anime pertama yang pernah saya tonton tuh Another ya. Ada Another. Kalian searching aja lah. Kalau yang wibu pasti tahu itu Another apa. Jadi itu kayak anime gore gitu ya. Kayak anime jadi di suatu kelas ada kutukan namanya kelas 3 kesulitan. Setiap kelas di sana harus misalnya ada 40 orang nih. Nah, kalau gak mau kena kutukan harus itu apa? Nganggap satu orang tidak ada. Jadi satu orang tuh harus dianggap tidak ada karena ada jurik di sana nih. Oh. Ada yang jadi ada orang meninggal di sana, di satu kelas itu ada orang meninggal. Jadi karena nggak tahu nih siapa orang meninggalnya, jadi harus menganggap satu orang nggak ada. Oke. Nah di sana tuh ada anak baru dari kota datang gitu. Tadi dia tuh nggak tahu ada aturan itu. Gitu. Nah si anak itu teh nanya ke orang yang dianggap tidak ada sama kelasnya. Si kelasnya ya gak apa-apa gitu ya, gak masih. Nah karena terus nih nanya terus, akhirnya si Eta juga akhirnya kutukan itu datang lagi gitu. Kutukan akhirnya yang pertama kali itu ini saya tuh pas di sana ada anak-anaknya tuh jatuh dari tangga bawa payung gitu. Karena lihat si anak baru ngobrol sama anak yang dianggap tidak ada. Dia tuh lari bawa payung ke tangga, akhirnya dia jatuh tangganya gitu, payungnya gitu nusuk ke lehernya, mati gitu. Jadi anak baru itu mati. Ya, kalau anak yang dia anggap gak ada? Enggak, jadi terus sampai gitu. Akhirnya ketemu deh yang jadi anak orang matinya itu ternyata gurunya, jadi bukan murid. Oh gitu. Seru lah nanti nonton sendiri, jadi, itu susah di itu adalah anime pertama yang Taufik tonton. Jadi dari sana seru juga nih, banyak cerita. Misalnya saya tuh langsung download sendiri, nanyain bagaimana cara download sendiri dulu di Grogol ya, ya namanya Grogol web. Namanya webnya itu Grogol itu nama tempat sih, jadi kayaknya orang sana yang bikin. Namanya website itu. saya sering download Sword Art Online, banyak lah, seru-seru deh. Jadi ada suatu cerita tersendiri lah dari film itu, karena kan perbedaan anime sama wibu itu kan, misalnya animasi itu kan bisa ekspor lebih ya, soalnya kalau misalnya film terhambat sama CGI misalnya kan harus ke angkasa, pasti biayanya mahal. Tapi film juga, anime juga mahal sebenarnya, tapi kan bisa ekspor karena digambar nih, nggak perlu nunjukin serial gimana sih ular angkasa itu. Beda sama film sama animasi itu beda, karena kalau animasi itu bisa lebih ekspor. Misalnya kalau di tentang nyeritain masa lalu, tinggal gambarnya masa lalu. Kalau kalau misalnya film nyeritain masa lalu, film Sherlock Holmes nih, saya juga pernah nonton Enola Holmes gitu, keren banget gitu. Misalkan ada film environment itu apa ya bahasa Indonesia tuh? Environment tuh lingkungannya tuh kerasa banget gitu, apa old style tahun 80-an. Nah, jadi kayak nyata gitu ya. Kan kalau film itu pasti biayanya mahal ya, bikin ini, bangun stage ini. Kalau itu kan gambar gitu. Jadi ceritanya tuh bisa lebih eksplor walaupun hanya gambar animasi. Selain ceritanya yang lebih eksplor nih dari anime yang Taufik rasakan ketika menonton sampai saya suka banget nih sama anime, jadi saya sampai ngelanjutin anime yang lain gitu. Iya gitu. Apa? Itu dari Another itu sih, Another. Saya tuh jadi ke anime lain suka. Iya, jadi selain dari mungkin ceritanya yang seperti realistik gitu ya, kata Taufik tadi, apa selain itu apa? Out of the box gitu ya. Kayak alur ceritanya yang aneh, unik, gak bisa gak bisa ditebak gitu kan. Misalnya kalau kita nonton film kan, ini pasti gini. Kadang kalau anime tuh ini pasti gini, tuh. Jadi plot twistnya tuh kerasa banget gitu, beda. Kayak ini film Rijiro.
Rijiro apa nama Rijiro. Nah di sana kan dia tuh terus mati gitu. Pas pertama kan episode pertama nih, kayak saya kira kan dia masuk ke dunia lain nih, pulang dari Indomaret dia tuh jauh masuk ke dunia lain gitu, aneh kan deh. Iya. Ya, tadi sana tuh dia ngejalanin. Tapi kan Doraemon juga. Iya aneh. Kan. Dia tuh iya. Pintu aja. Pokoknya jadi kayak plot twist, dia tuh masuk ke ruangannya terus dibunuh. Nah, pas episode akhirnya tuh dibunuh. Wah, nah sih plot twist gitu. Ternyata dia tuh punya kekuatan, jadi ngerestart gitu. Dia tuh kembali lagi ke awal sebelum dia dibunuh. Jadi dia tuh harus nyelesain masalah itu tanpa kekuatan apapun, kecuali kekuatan itu cuman balik lagi dari kematian gitu. Jadi ceritanya aneh tapi seru gitu. Iya, out of the box lah. Dia juga bisa ditebak. Nih Pik, ini ada pertanyaan mendasar banget sih. Iya, iya. Apa sih bedanya anime sama kartun? Sama gak sih? Sebenarnya tak ini tuh suka lucunya, itu suka diributin atau sama dibedakan tuh? sama komunitas tuh suka diributin. Apaan sih nonton anime kan kartun? Oh, kamu tahu ya? Nah, asal lo tahu ya dek ya. Suka gitu asal lo tahu ya. Anime itu bukan kartun. Nah tapi sebenarnya kalau dilihat secara lebih, kalau sama kita dilihat secara keseluruhan ya sama aja gitu. Anime itu paling kartun dari Jepang dan stylenya beda gitu. Kan kalau kartun kayak Toons nih, Toons itu kan gayanya tuh gaya kartun banget nih, kayak gak masuk akal misalnya. Kayak misalnya Tom and Jerry deh. Tom and Jerry kan dipukul sama panci nih, teng, jadi besar mukanya. Nah kalau misalnya anime tuh ada scene yang emang dibuat realistik. Misalnya kalau ya dipukul sama panci itu ya langsung buncrat gitu. Kalau yang ada gore-gore gitu. Oh iya, berarti perbedaannya tuh kalau anime itu lebih ke ceritanya itu cerita yang masuk akal gitu ya? Enggak juga, gak semua sih. Maksudnya kan kartun mah style dari style kartun mah kan emang gak masuk akal. Misalnya kan kayak panjang tangan gitu. Manjangin ini badannya kayak badannya, gitu. Terus kalau jatuh kan ting ting gitu. Apa sih? Kayak gini ya, jatuh tek langsung gitu nih. Kalau anime kan emang ada yang gitu juga, anime juga, tapi ada juga yang sangat realistis gitu. Oh iya gitu. Terus nih Pik, arti wibu untuk topik sendiri apa? Arti wibu apa ya? Apakah ada yang berkesan ketika saya menjadi seorang wibu? Berkesan banget sih teh. Apa ya? Berkesannya. Bentar. Ini harus mikir dulu nih. Apa sih arti wibu buat aku ya? Apa coba? Tapi kalau misalnya wibu nih, bukan arti wibu sih. Ya wibu ya, kalau wibu. Wibu itu kan suka dianggap anime ya, tadi yang saya jelasin. Ya arti wibu saya ya itu kesukaan saya gitu. Itu hobi saya. Itu yang saya tonton. Jadi ya itu bagian dari diri saya. Oke. Kalau karakter anime yang paling Topik sukai apa? Karakter anime apa ya? Bentar. Ada yang, ini kayaknya aku suka banget. Ya itu waifu ini, bukan waifu ya. Karakter anime yang saya suka tuh ya si Koro Sensei. Dari apa tuh? Dari anime Ansatsu Kwisitsu. Itu tuh Koro Sensei itu jadi guru tapi alien nih. Guru tapi alien. Iya, jadi guru tapi alien pokoknya. Jadi dia seorang alien tapi jadi guru. Cuman dia tuh manusia, cuman jadi eksperimen gitu. Oh, kebalik gitu. Ya jadi eksperimen, jadi alien gitu. Oke. Nah dia tuh ngajar di kelas terburuk, pokoknya kelas itu tuh kelas paling buruk, pokoknya nggak nilai jelek, attitude jelek, semua jelek. Nah tapi sama guru itu diajar, cuman guru hasil eksperimen ini tuh dia tuh apa sih namanya teh? Dia tuh kan penjahat awalnya. Nah, dia tuh pembunuh. Nah, dia tuh ngajarin ke anak-anak itu. Pokoknya kan anak-anak itu kan susah diajarin. Dia tuh kalau bisa bunuh saya bakal ini. Jadi emang kelas itu teh emang disuruh ngebunuh gurunya gitu. Soalnya itu teh si guru itu teh ancaman bagi dunia. Soalnya kalau guru itu gak dibunuh 1 tahun dia akan ngancurin bumi gitu. Oh gitu. Jadi anak-anak itu disuruh ngebunuh gurunya tadi. Tapi karena kesuruhan itu ya dia tuh anak-anak itu emang mau membunuh, tapi kalau udah lagi belajar ya belajar aja gitu. Terus jadi di luar jam pelajaran mereka mau ngebunuh gurunya gitu. Tapi kan gurunya itu kecepatannya 23 Mach ya. Iya, jadi dia tuh cepet banget tuh. Jadi dia pas istirahat dia tuh kadang ke Paris, kadang itu nggak bawa makanan gitu. Lucu kan. Tapi karena keseringan gitu, akhirnya anak-anak dia diajarin. Akhirnya anak-anak itu yang awalnya buruk jadi bagus banget. Jadi ngalahin kelas A lah, misalnya dia teh kelas E kan, kelas yang paling buruk. Jadi itu tuh bagus banget. Nah, terus si guru itu ya, karena guru itu mereka tuh udah
kayak sayang aja sama guru mereka. Nah, pas di episode akhir saya juga sedih sih, nangis sih sebenarnya. Asli nangis gara-gara nonton guru alien gitu, aneh kan. Nangis gara-gara guru alien, padahal mah. Tapi kalau terbunuh juga gurunya. Tapi kalau nonton pasti kerasa teh. Jadi anak-anak karena udah sayang nih, udah hampir 1 tahun nih. Oh iya. Dia tuh antara harus ngebunuh gurunya, jadi pemerintah tuh karena anak-anak gak bisa bunuh gurunya, akhirnya pemerintah tuh ngadain perang sama guru itu nih. Tadi anak-anak tuh antara pilih bunuh gurunya sendiri atau sama pemerintah. Tadi sana tuh dibunuh deh sama anak-anak sambil nangis anak-anaknya. Jadi sebelum ngabsen dia tuh ngabsen dulu nah. Sebelum bapak meninggal bapak boleh ngabsen. Kayak gitu pokoknya. Jadi dibunuh set. Nah, jadi daripada dibunuh pemerintah jadi dibunuh sama gurunya sendiri. Sama muridnya sendiri gitu. Oke. Tapi anak-anak itu jadi anak-anak di kelas itu jadi orang sukses semua. Wah, berarti didikannya nggak salah ya. Ada filmnya seru, live action juga ada. Jadi kalau nggak pengen pan animenya 2 season nih. Iya. Satu season tuh 25 episode, satu episode 20 menit, ya bisa lama gitu. Tapi kalau kalian mau jadi wibu ya silahkan nonton. Terus kalau mau nonton live actionnya juga ada 2 jam paling. Itu nyeritain semua ada. Seru kan banget. Anime tuh ini ya kadang banyak yang anime tuh episodenya nyampe beribu-ribu. Betul kan? Jarang sih, paling anime yang kayak One Piece. One Piece itu. Tapi ngikutin nggak? Kayak nonton sampai akhir dari awal sampai akhir. One Piece ngikut. Saya juga sering suka lucu jokes One Piece gitu. One Piece itu sebenarnya wibu tua ya. Maaf ya para lovers. Lovers itu One Piece lovers. Jadi One Piece itu ada sebelum saya lahir gitu. Ya kan tahun 95 gitu. Tahun 95 udah ada One Piece. Itu tuh One Piece tuh kalau bisa dibilang manga paling sukses di dunia. Bahkan karena kadang aku kan gak nonton, tapi aku ngedenger tentang One Piece itu apa gitu. Katanya pasti tahu siapa karakter One Piece. Tahu. Utama One Piece siapa? Tahu, tapi nggak tahu namanya. Yang pakai topi apa? Ya, itu. Yang Luffy. Jadi iya benar Luffy. Dulu juga pernah tayang di Google TV. Dulu pernah tayang di TV sampai art apa ya yang lawan si Moria teh. Aduh lupa lagi. Setelah Ines Lobby lah. Iya. Ini pasti susah ya, ini mah tentang One Piece mah susah. Soalnya kalau salah nanti di roasting. Oh, bahaya juga ya. Bahaya kalau tentang One Piece. Jadi One Piece itu pokoknya manga tersukses, bahkan pembuatnya Eiichiro Oda termasuk mangaka terkaya di Jepang. Berarti Opik juga nonton dari awal sampai akhir tuh? One Piece saya cuma nonton sampai Arcs Ju sampai yang itu yang gajah panjang. Jadi ada gajah nih, tapi panjang gede banget itu. Kenapa nggak kuat nonton beribu-ribu? Bukan gak kuat sih, saya ketinggalan gitu. Ketinggalan karena jadi malas gitu, ketinggalan jadi malas. Tapi saya ngikutin berita-beritanya. Cuma kalau gitu, kalau saya kalau udah nonton One Piece pasti terus seru kayaknya seru. One Piece itu kan expandingnya. Ceritanya itu bukan panjang, jadi expanding juga. Misalnya kayak lo kan kayak gitu ke pulau, terus ada cerita di sana, ke pulau lain ada cerita di sana. Jadi expanding banget ceritanya. Terus karakter developmentnya bagus. Kita tuh tahu semua karakter One Piece tuh tahu, misalnya dari si Brook gimana, si Franky gimana, karena si Zoro gimana. Semuanya. Jadi semua jadi kayak villains juga, kita tahu villains tuh gimana cerita lore-nya gitu. Terus kayak pertemuan penjahat sama apa MC tuh sering yang serem-serem. Ini mah pertemuan mereka berawal dari makan gitu, pertemuan penjahat. Jadi seru lah One Piece tuh. Aneh atau gimana? Aneh gimana? Iya, ceritanya lebih ke gimana tuh One Piece? Apakah aneh? Iya bagus, atau kayak lebih ke realistik? One Piece, kalau disebut realistik enggak sih, soalnya kan ada itu buah setan gitu, buah setan kan ada Gomu Nomi, kan sekarang jadi Nika Nomi ya. Ya pokoknya One Piece itu karakter development semuanya masuk lah, bagus. Kalau juga One Piece itu walaupun dianggap kartun anak-anak nih, tapi ceritanya tuh cerita yang dark gitu, cerita yang gelap. Misalkan ngomongin tentang ras nih, teman ada ras manusia ikan nih, kayak gitu. Manusia ikan tuh ya kan kalau di atas, kalau di pulau sudah dianggap apa sih, manusia ikan, manusia aneh gitu kan. Jadi nganggap ras gitu, bawa ras, bawa perbudakan, tentang ada Arts do Flamingo,
Dressrosa. Dari sana tuh orang yang kalah dalam permainan kolosium dia tuh dijadiin boneka, dijadiin budak. Nah, cerita-cerita One Piece itu dark tapi dibungkus dalam hal yang seru gitu. Menarik Keren, juga menarik sih, gitu. pengen nonton. Tonton aja seru, paling capek. Soalnya sudah Satu 1000 episode. episodenya berapa tuh? Oh, Durasinya? satu episode ya anime rata-rata 20 menit. Oh, 20 bentar menit. gini ya. Bentar. Oke, Pik nih. Sebagai wibu, apakah ada anime yang mau direkomendasi ini kepada pemula? Alas ya. Alas yang ya. yang tadi saya sebutin kayak Another, Ansatsu Kuetshitsu, ReZero. Nah itu bagus banget sih. Saya suka banget sama anime itu 3. Kalau kalian pasti kalau Naruto juga pasti udah tahu ya Naruto. Iya. Saya juga kalau Naruto itu kesannya semua anime bagi ibu-ibu. Oh. Saya tuh lagi nonton nih, misalnya lagi nonton anime lain. Pik nges tong nonton anime wae dah. Kenapa itu bukan tong nonton Naruto wae, lama kan nonton anime lain gitu. Pasti eta nonton Naruto-nya, lama bukan Naruto dah gitu. Oke, ya sih kadang kayak Doraemon itu masuk kan? Doraemon masuk. Doraemon, Naruto karena mungkin bukan wibu itu bukan anime gitu, tapi kartun. Jadi pasti kalau nonton anime disebutnya Naruto. Nah, tapi Naruto juga ke istilahnya kayak gitu gitu. Tapi Naruto juga salah satu anime kesukaan saya ya. Mungkin kesukaan banyak orang di Indonesia. Naruto. Iya. Iya. Aku suka Sakura. Ya Sakura. Sakura itu kalau Sakura ya Tsunade pasti ada bahasa anaknya Tsunade itu gak apa-apa lah, jangan disebut. Jangan nggak tahu ya. Kita skip. Nah, Sakura itu kalau di internet ya suka disebut beban gitu ya. Karena kalau setiap ada Sakura nih pasti minta tolong sama Naruto. Anehnya Sakura itu benci sama Naruto loh. Tapi ditolong Dari awal. sama Naruto. Tapi kalau ada bahas salah pasti bilang Naruto tolong gitu kan. Itu tipe-tipe cewek zaman sekarang gak sih? Itu kamu Sakura. Enggak, aku suka aja. Suka aja. Karena aku punya Sakura dong. Oke nih, wow, berarti tentang topik ini banyak banget ya. Selain dia itu bercita-cita sebagai seorang jurnalis, dia aktivis juga, dan ternyata hebatnya dia seorang volunteer juga di perpustakaan. Ya ampun. Tapi di sisi itu semua, di sisi seriusan itu, dia juga seorang wibu penikmat anime ya. Penikmat anime kan? Iya. Bener banget. Sangat jelas sekali. Oke nih, Pik, untuk terakhir deh. Seminggu berapa kali nonton anime? Sekarang tuh udah jarang ya. Kenapa? Karena gimana ya, sibuk sama dunia. Enggak maksudnya juga dunia. Iya, enggak maksudnya sekarang tuh udah jarang karena ya dari kesibukan kuliah, kerja tadi freelance sama kayak ada kerjaan lainnya yang buat susah. Tapi saya tuh sekarang kalau anime paling nonton tuh seminggu sekali, kadang pernah nonton kalau lagi gabut. Saya tuh tapi sekarang lebihnya ke nonton anime-anime yang santai lah, gak kayak action banget gitu. Kayak sekarang yang lagi viral Anya ya, tahu ya mungkin Anya. Jadi Spy X Family gitu. Jadi pengalihan dari kesibukan gitu ya, buat healing gitu kali ya. Oke nih, Pi, kayaknya dari awal sampai akhir kita seru banget, udah ngobrol banyak banget tentang topik ini. Dan ya mungkin teman-teman semua yang ngakunya temen, kalau belum tahu topik itu seorang wibu, berarti kalian bukan temennya gitu. Kayaknya udah tahu semua deh. Oke nih, Pik, kayaknya kita harus berakhir nih di dialog hari ini. Sedih banget. Sedih banget ya. Mungkin di next time mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan pengalaman topik yang lainnya, yang mungkin nanti topik kesini ngasih kabar, oh saya udah jadi seorang jurnalis gitu. Pasti itu mama. Oke nih guys, Amin. jadi untuk dialog hari ini saya harus berakhir di percakapan tentang wibu. Jadi buat teman-teman semua, mungkin yang ingin mengenal lebih dalam tentang Taufik bisa hubungi Taufik. Ya bisa hubungin saya ya. Kemana? Follow IG saya Taufik Yuki. IG-nya wibu banget lagi. Taufik Yuki. Taufik Yuki Iya, ya. Taufik.
Oke, nah kalau mau kenal sama Taufik atau mau nanya rekomendasi wibu terbaru, anime terbaru ya. atau tentang perwibuan bisa lah ya. Ya, bisa. Hubungin saya aja saya. Ya, atau mau desain-desain gratis juga bisa hubungin. Oh, kalau gratis enggak lah. Oh enggak. Up. Desain grafis bukan gratis katanya gitu. Oke, Tapi kalau buat teman-teman. someone boleh. Oh, gimana? Enggak apa-apa. Lanjut aja deh. Oke. Anda memotong percakapan saya. Maafin. Oke nih teman-teman, dialog hari ini harus berakhir. Kita ketemu lagi di dialog hari ini selanjutnya. Mungkin dengan saya atau dengan rekan saya Haikal Munawar ya. Karena hari ini beliau sedang berhalangan. Jadi diganti dulu sama saya. Oke nih Pik, sebelum ditutup kita punya punya slogan dulu. Wah, gimana tuh slogannya Iya, tuh? slogannya gini nih. Salam berkarya, tutur dikara. Siap gak? Gimana ulangi? Nyebutin semua atau teteh dulu baru saya? Bareng dong. Oh, bareng. Iya. Salam Salam di karya, tutur. Berkarya. Salam berkarya, tutur di karya. Dikara. Tutur Oke. di kara. Oh, salam berkarya, tutur di kara. Pinter. Oke, kita mulai ya. Siap. Oke. Dialog hari ini usai sudah. Jadi Salam berkarya, tutur di kara. Bye-bye. Mantap. Mantap.